Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Amarin Fadila dari kelas 5 EB, Teknik Elektronika Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja hal yang saya ketahui tentang CPR. Lalu, yang pertama adalah definisi dari CPR. Apa itu CPR? CPR atau biasa dikenal dengan RCP atau resusitasi jantung paru adalah upaya pertolongan medis untuk mengembalikan kemampuan bernapas dan sirkulasi darah dalam tubuh. CPR dilakukan terhadap orang yang tidak mampu bernapas atau mengalami henti jantung akibat suatu hal, misalnya tenggelam atau serangan jantung. Dengan mengembalikan fungsi napas dan jantung, CPR dapat menyelamatkan nyawa seseorang, tentu saja. Lalu, bagaimana cara melakukan CPR? Sebelum mengetahui cara melakukan CPR, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukannya. Yang pertama, periksa keamanan lokasi sekitar. Pastikan di lokasi tersebut korban aman dari apapun. Jika tempat korban berbaring tidak aman, maka sebaiknya dipindahkan ke tempat yang lebih aman terlebih dahulu. Yang kedua, periksa kesadaran orang yang akan ditolong. Periksa tingkat kesadaran korban dengan mencoba menanyakan nama dengan suara yang cukup lantang atau menggoyangkan tubuhnya secara perlahan. Yang ketiga adalah evaluasi pernapasannya. Pastikan korban masih bernapas secara normal dengan melihat apakah dadanya bergerak naik turun. Selanjutnya, dekatkan telinga Anda ke mulut dan hidung korban untuk mendengar suara napas dan merasakan hembusan napasnya di pipi Anda. Lalu yang keempat adalah periksa nadi korban. Pastikan jantung korban tetap berdetak dengan memeriksa denyut nadi di pergelangan tangannya atau memeriksa denyut nadi di bagian sisi lehernya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu jika orang yang hendak ditolong itu tidak menunjukkan respon apapun dan juga tidak sadarkan diri, segera hubungi tenaga medis di nomor 112 atau rumah sakit terdekat dan lakukan CPR hingga bantuan datang. Jika ada orang yang di sekitar Anda dapat memanggilnya untuk menjadi saksi saat Anda melakukan CPR. Lalu, selanjutnya kalian dapat melakukan CPR. CPR dapat dilakukan oleh semua orang yang sudah terlatih. Teknik ini terbagi menjadi 3 tahapan yang dikenal dengan istilah CAB atau Compression Airways Breathing. Yang pertama yaitu tahap kompresi dada. Ada 5 tahapan dalam melakukan kompresi dada. Yang pertama, baringkan tubuh korban di atas permukaan yang keras dan datar, lalu posisikan diri Anda berlutut di samping leher dan bahu korban. Yang kedua, letakkan satu telapak tangan Anda di bagian tengah dada pasien, tepatnya di antara payudara jika korban perempuan. Yang ketiga, pastikan telapak tangan Anda yang lain di atas tangan pertama. Pastikan posisi siku Anda lurus dan bahu berada tepat di atas tangan Anda. Yang keempat, tekan dada korban setidaknya 100-120 kali per menit dengan kecepatan 1-2 tekanan per detik. Saat menekan, gunakan kekuatan tubuh bagian atas. Jangan hanya mengandalkan kekuatan lengan agar tekanan yang dihasilkan lebih kuat. Namun, Anda juga harus berhati-hati karena hal ini dapat menyebabkan retak pada tulang rusuknya. Yang pertama, jika kompresi tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil membangunkan korban, yang dilakukan adalah yang kedua, yaitu membuka jalur napas. Tahap ini biasanya dilakukan setelah tindakan kompresi. Untuk membuka jalur napas korban, Anda bisa mencoba untuk mendongakkan kepalanya, kemudian letakkan tangan Anda di dahinya. Selanjutnya, angkat dagu pasien secara perlahan untuk membuka saluran napasnya. Hal itu dilakukan untuk mempermudah saluran napas langsung masuk ke paru-paru korban. Yang ketiga, yaitu tahap breathing atau pemberian napas buatan dari mulut ke mulut. Setelah mengamankan saluran pernapasan korban, Anda bisa mulai memberikan nafas buatan. Namun, langkah ini hanya dilakukan apabila Anda sudah terlatih. Pemberian napas buatan bisa dilakukan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung, terutama jika mulut terluka parah atau tidak bisa dibuka. Lalu, bagaimana cara untuk melakukan nafas buatan? Ada 3 cara dalam melakukan nafas buatan. Yang pertama, jepit hidung korban lalu tempatkan mulut Anda ke mulutnya. Yang kedua, berikan nafas atau udara dari mulut Anda sebanyak 2 kali sambil melihat apakah bagian dadanya terangkat seperti orang bernapas atau belum. Jika belum, coba perbaiki posisi lehernya atau periksa kembali apakah terdapat sumbatan pada jalan napasnya. Lalu yang terakhir adalah ulangi proses kompresi dada sebanyak 30 kali yang diikuti oleh 2 kali pemberian nafas buatan hingga bala bantuan datang. Itu saja yang dapat saya berikan informasi kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.